Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan panjang Imam Hambali, sang ahli fikih dan penyelamat umat Nabi Muhammad dari kesesatan. 4 imam mazhab yang dikenal di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah memiliki keistimewaannya masing-masing, dan saling melengkapi. Imam Hanafi dikenal sebagai ulama yang memelopori ilmu fikih dan membangun dasar-dasar mempelajari fikih. Imam Maliki dikenal sebagai ulama besar ahli hadis yang pertama kali membukukan hadis-hadis Nabi Muhammad. Lalu kemudian Imam Syafi'i adalah ulama besar yang membangun rumus ilmu ushul fikih, yaitu sebuah rumusan yang membangun ilmu fikih itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah Imam Hambali yang merupakan seorang ulama ahli fikih dan ahli hadis pada zamannya. Kali ini, kita akan membahas nama imam yang terakhir tersebut, Imam Hambali. Sang ahli hadis ini dikenal pula dengan nama Ahmad bin Hambal. Beliau lahir di ibu kota masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah di Baghdad, Irak tahun 164 Hijriah sampai 780 Masehi. Menurut Imam Ibnu Al-Atsir, tidak ada di kalangan Arab, rumah yang lebih terhormat, yang ramah terhadap tetangganya, dan berakhlak mulia, daripada keluarga Syaiban. Adapun yang dimaksud keluarga Syaiban adalah nasab keturunannya Imam Hambali yaitu dari Abu Abdillah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal As-Syaibani. Keilmuan Imam Hambali secara umum dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kuat dan kondusif. Saat itu, kota Baghdad merupakan pusat kota dinasti Abbasiyah, tempat di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat. Lingkungan keluarga Imam Hambali, keluarga Syaiban, juga memiliki tradisi menjadi orang besar, maka tidak mengherankan jika Imam Ahmad memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi seorang ulama yang besar pula. Kemampuannya sebagai seorang ahli ilmu sudah ditunjukkan sejak dirinya masih berusia belia. Imam Hambali mampu menghafal Al-Quran ketika usianya baru 10 tahun meski saat itu kehidupan ekonominya begitu sederhana. Imam Hambali bahkan harus ditinggal ayahnya menghadap Yang Maha Kuasa sehingga dirinya harus bekerja menjadi tukang pos sembari tetap mempelajari ilmu pengetahuan dari ulama-ulama di Baghdad. Guru pertama Imam Hambali ketika masih muda adalah murid senior dari Imam Hanafi yakni Abu Yusuf Al-Qadi. Dari situlah beliau mempelajari dasar-dasar ilmu fikih, kaidah-kaidah ijtihad, serta metodologi qiyas dari Abu Yusuf Al-Qadi. Barulah setelah itu Imam Hambali melanjutkan pengembaraan ilmunya kepada seorang ahli hadis di Baghdad, Haytham bin Bishr. Perjalanannya pun dilanjutkan ke kota-kota di luar Baghdad seperti Mekah, Madinah, Suriah, dan Yaman. Ketika itulah beliau kemudian berjumpa dan berguru kepada Imam Syafi'i tentang hadis dan sesuatu yang lebih mendalam dari ilmu fikih. Singkat cerita, Imam Hambali yang belajar ilmu agama di berbagai tempat akhirnya mampu memiliki pendapat tersendiri dalam ilmu fikih. Hingga akhirnya, Imam Hambali menjadi seorang ahli hadis sekaligus ahli fikih yang banyak dikunjungi oleh para pencari ilmu dari berbagai penjuru negeri Islam. Dengan ketenaran yang beliau raih, tidak membuat Imam Hambali terlena dan hidup dalam kemewahan. Bahkan Abu Dawud berkata, majelis Imam Ahmad adalah majelis akhirat. Tidak pernah sedikit pun disebutkan perkara dunia di dalamnya. Dan aku sama sekali tidak pernah melihat Ahmad bin Hambal menyebut perkara dunia. Kesederhanaan dan keahliannya dalam ilmu pengetahuan itu pula yang membuat Imam Ahmad bin Hambal disebut-sebut sebagai penyelamat umat Nabi Muhammad. Untuk kedua kalinya setelah Abu Bakar menyelamatkan akidah umat pasca wafatnya Rasulullah, saat keyakinan sesat halaku Al-Quran mulai dilazimkan, Imam Ahmad bin Hambal wafat di kota kelahirannya Baghdad pada tahun 855 Masehi. Menurut Banan bin Ahmad Al-Kasbani yang menghadiri pemakamannya bercerita, jumlah laki-laki yang mengantarkan jenazah Imam Ahmad mencapai 800.000 orang dan 60.000 lainnya adalah perempuan. Hal tersebut membuktikan bahwa Imam Hambali adalah ulama besar yang mewarisi ilmu pengetahuan yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Bahkan, meski secara historis mazhab Hambali adalah mazhab termuda dari keempat mazhab yang ada, banyak ulama besar sepanjang sejarah Islam yang sangat terpengaruh olehnya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, dan Muhammad bin Abdul Wahhab.